Eh, Coba Anda bayangkan sebentar ya, Anda lagi main monopoli nih sama teman-teman Anda. Oke, main monopoli. Seru tuh. Iya, seru. Tapi ada satu aturan yang tiba-tiba diganti. Aturan apa tuh? Di meja itu, ada satu pemain yang punya hak eksklusif buat nyetak uang kertasnya sendiri kapanpun dia mau. Wah, curang dong. Banget. Sementara Anda dan pemain lain tuh harus kerja keras, jual aset, atau bahkan ngutang cuma buat dapetin uang itu. Permainannya jadi nggak adil sama sekali kan? Ya pasti pada mau balik mejanya sih kalau aturannya begitu. Nah, persis. Tapi gimana kalau saya bilang, itulah gambaran presisi dari cara kerja sistem ekonomi global kita selama 50 tahun terakhir. Oh wow, sistem finansial global ya? Iya, dan saat ini para pemain lain di meja tersebut itu kayaknya udah bersiap buat benar-benar membalikkan mejanya. Dan kalau meja itu beneran terbalik, dampaknya tuh nggak cuma sekedar angka merah di bursa saham aja. Betul, efeknya langsung ke kita kan? Bener banget, itu bakal langsung menghantam harga bensin yang Anda beli tiap hari, terus harga makanan di meja makan Anda juga. Semuanya. Masuk akal. Nah, hari ini, di sesi eksplorasi mendalam kita ini, kita bakal membedah akar dari apa yang disebut sebagai kejutan energi yang akan datang. Ya, atau the coming energy shock. Betul. Kita bakal nelusurin gimana krisis minyak di tahun 1973 itu sebenarnya bukan cuma sejarah yang kita baca di sekolah, tapi sebuah cetak biru yang lagi terulang hari ini. Tapi dengan resiko finansial yang jauh lebih mematikan sekarang. Tepat sekali. Oh ya, sebagai catatan penting sebelum kita masuk lebih jauh, materi dan analisis yang kita bedah hari ini itu cukup tajam, menyinggung tokoh-tokoh politik seperti Trump dan Biden, terus manuver negara-negara kayak Amerika Serikat, Rusia, dan Iran. Iya, ini area yang cukup sensitif ya. Banget. Makanya kita tegaskan, di sini kita sama sekali tidak memihak sayap politik manapun. Tugas kita murni membongkar cara kerja mesin geopolitik ini secara objektif berdasar sumber materi kita, biar Anda bisa lihat gambaran utuhnya. Kita cuma pengen memaparkan ide-ide dari analisis aslinya aja, biar diskusinya tetap berimbang. Betul. Mungkin Anda sekarang mikir, apa urusannya sih krisis tahun 70-an sama hidup saya sekarang? Ya, pasti banyak yang mikir gitu. Percayalah, pergeseran kekuatan global ini itu berhubungan langsung sama stabilitas pekerjaan Anda dan nilai uang di dompet Anda besok pagi. Untuk memahami kekacauan ekonomi yang terjadi hari ini, kita emang harus melihat mundur ke sebuah titik retak sejarah modern. Tahun 1973. Tepat, tahun 1973. Oke, mari kita melompat ke tahun itu. Kebanyakan orang kan, kalau ingat sejarah, ngelihat krisis minyak 1973 itu sebagai embargo yang dipimpin sama negara-negara Arab ya, kayak Arab Saudi gitu. Iya, narasinya kan waktu itu protes atas dukungan Amerika Serikat terhadap Israel di Perang Timur Tengah. Betul, dan itu adalah fase pertama. Semacam gerakan ideologis lah. Tapi krisisnya nggak berhenti di situ kan? Embargo itu emang bikin antrian panjang di pom bensin Amerika, tapi dinamika setelahnya justru yang merubah dunia. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Di fase kedua krisis ini, yang jujur aja jarang banget dibahas, aktor utamanya tuh bukan negara Arab. Melainkan Iran. Iya. Dan di dekade 70-an itu, Iran justru adalah sekutu paling dekatnya Amerika Serikat di kawasan situ. Dan Iran ini sama sekali nggak peduli sama embargo ideologis itu. Yang mereka mau cuma satu, uang tunai yang banyak. Mereka butuh uang banget ya waktu itu. Banget, Shah Iran waktu itu punya ambisi militer yang masif. Jadi mereka dengan sengaja menaikkan harga minyak sampai 400%. Bentar-bentar, 400%? Gila, itu sih tinggi banget. Iya, buat modal beli senjata dan ngebangun militer mereka. Tapi fakta sejarah di sumber kita ini nunjukin hal yang lebih gila lagi. Apa tuh? Pemerintah Amerika Serikat saat itu, di bawah Nixon dan Kissinger, ternyata secara rahasia mendorong Iran buat naikin harga minyak itu. Hah? Serius? Serius! Lewat jalur belakang, Washington ngasih tahu Shah Iran kalau mereka nggak bakal keberatan harga minyak meroket setinggi apapun. Secara logika, ini tuh nggak masuk akal banget. Kayak, ini ibarat Anda nyuruh pemilik kontrakan buat naikin harga sewa rumah Anda sendiri, terus-terusan, sampai Anda bangkrut. Analogi yang pas banget. Kan lonjakan harga minyak ini benar-benar menghancurkan daya beli masyarakat Amerika sendiri waktu itu, memicu krisis global juga. Kenapa pemerintahnya malah mensabotase ekonominya sendiri? Yang sangat memukau di sini adalah alasan dibaliknya. Ini tuh kalkulasi geopolitik yang super dingin.
Gimana tuh perhitungannya? Waktu itu, Inggris baru aja narik armada militernya dari kawasan Teluk. Di sisi lain, Amerika lagi lumpuh, baik secara moral maupun finansial, gara-gara Perang Vietnam. Oh, jadi mereka nggak bisa kirim pasukan sendiri ke sana ya? Betul, mereka butuh proksi. Mereka butuh negara lain buat jadi polisi penjaga kepentingan Barat di Teluk kaya minyak itu. Dan pilihannya jatuh ke Iran. Jadi mereka butuh Iran yang bersenjata lengkap dan kuat banget, biar bisa jaga kawasan itu. Tepat. Nah, pertanyaannya, dari mana Iran beli senjata-senjata canggih itu? Ya pasti dari Amerika dong. 100 buat Anda. Industri senjata Amerika waktu itu lagi diambang kebangkrutan karena pesanan habis pasca Vietnam. Jadi mekanismenya tuh pragmatis banget. Iran dapat uang berlimpah dari harga minyak yang mahal, terus uangnya diputar balik lagi ke Amerika buat ngeborong jet tempur gitu ya? Bener banget. Dan jangan lupa perusahaan minyak raksasa Amerika yang dikenal sebagai Seven Sisters itu juga ikutan pesta. Mereka cetak rekor keuntungan luar biasa gara-gara loncakan harga ini. Wah, pantesan. Kepentingannya berlapis banget. Apalagi di materi ini disebutin ada lobby yang super agresif juga dari Iran. Oh ya? Itu gila sih. Kedutaan Iran sampai bagi-bagi kaviar mahal, karpet Persia, ke ratusan jurnalis di Washington. Iya, biar liputan beritanya tetap positif kan? Bahkan mereka sampai mempekerjakan istri seorang senator AS sebagai publisis. Saking pengennya melancarkan agenda ini. Ada satu detil yang bikin saya kaget pas baca materinya. Waktu ada faksi di pemerintahan Arab Saudi yang diam-diam nawarin kerjasama buat nurunin harga minyak, Washington malah nolak mentah-mentah. Dan penolakan itu bikin Menteri Perminyakan Saudi waktu itu kaget banget. Ini kan bukti telanjang ya kalau pembuat kebijakan rela ngorbanin ekonomi warganya sendiri demi agenda militer dan korporasi. Mengorbankan daya beli rakyat biar inflasi meledak demi geopolitik. Dan pengorbanan itu, ninggalin luka permanen. Luka yang fondasinya masih kerasa sampai sekarang. Kalau kita lihat dampaknya buat warga biasa, dari situlah ekonomi mulai retak. Tahun 73 ini tuh jadi garis akhir dari apa yang sering disebut 30 tahun kejayaan. 50 sampai 1973. Iya, era keemasan di mana gaji pekerja naik sejalan sama pertumbuhan ekonomi. Tapi krisis minyak ini ngelahirin monster yang namanya stagflasi. Buat pendengar yang mungkin lupa, stagflasi itu kombinasi terburuk. Harga barang-barang naik nggak terkendali karena inflasi, tapi roda ekonomi mandek. Dan pengangguran makin tinggi. Betul, disinilah ketimpangan kekayaan mulai melebar ekstrim. Dan orang-orang mulai terpaksa hidup dari gaji ke gaji alias paycheck to paycheck. Konsep ini kan sering disebut memprioritaskan senjata di atas mentega ya. Militer diutamakan, kesejahteraan ditinggalkan. Dan ironinya tuh dapat banget. Ironi gimana maksudnya? Di sumber kita ini diceritakan, Amerika Serikat punya militer paling ditakuti, tapi infrastruktur sipilnya bobrok. Ada perkemahan tunawisma di mana-mana, kayak di Tucson. Terus bandara JFK di New York itu digambarin kumuh banget. Kontras banget ya kalau dibandingin sama Eropa atau Jepang di masa yang sama. Nah itu dia, bandara Schiphol di Belanda tuh teratur banget. Transportasi publiknya bagus. Kok bisa beda jauh gitu? Karena Eropa ngebangun welfare state atau negara kesejahteraan setelah Perang Dunia Kedua. Pajak mereka dipakai buat investasi ke masyarakat, bukan cuma buat mesin perang. Berarti muncul pertanyaan logis nih. Kalau Eropa punya jaring pengaman sosial yang kuat, apakah mereka kebal sama badai krisis saat ini? Tragisnya justru sebaliknya. Dan disinilah letak ironi terbesarnya hari ini. Kok bisa? Pemimpin Eropa sekarang tuh kayaknya kehilangan rasionalitas pragmatis mereka. Mereka malah mau meniru model Amerika yang mengorbankan masyarakat sipil itu. Oh, gara-gara konflik Rusia-Ukraina itu ya? Iya, akibat eskalasi konflik itu, negara-negara Eropa sekarang lagi motongin anggaran kesejahteraan mereka secara sistematis. Dana subsidi kesehatan, pendidikan dialihkan ke militer. Betul. Mereka lagi transisi dari welfare state menjadi warfare state, alias negara perang. Memangkas subsidi tepat di saat krisis inflasi dan harga energi lagi tinggi-tingginya. Wah, itu sih resep sempurna buat memicu kemarahan publik. Dan itu emang lagi terjadi sekarang. Warga biasa ngerasa ditekan secara finansial dan ditinggalin sistem. Kekacauan sosial udah mulai pecah. Itu yang jadi bahan bakar naiknya partai-partai politik sayap kanan ekstrim di Eropa belakangan ini kan? Bener banget. Sentimen anti kemapanan meledak karena rakyat ngerasa elit politik lebih peduli sama perang di luar negeri daripada isi piring makan warga sendiri. Masuk akal. Oke, mari kita urai satu teka-teki besar di sini.
Kalau ekonomi industri Amerika itu udah hancur dan terpukul sejak 70-an, kok mereka bisa terus mendikte ekonomi global sampai hari ini? Rahasianya ada di sebuah kesepakatan rahasia yang jenius banget, tapi juga rapuh. Kesepakatan tahun 1974 itu ya? Iya, momen di mana Amerika bertransformasi dari negara industri yang runtuh menjadi negara adidaya finansial. Buat ngasih konteks sedikit ke pendengar, awal 70-an itu nilai dolar lagi di ujung tanduk. Sistem Bretton Woods yang matok dolar ke emas dibatalkan karena Amerika kehabisan emas. Jadi dolar tiba-tiba cuma jadi kertas kosong yang nggak ada jaminan nilai nyatanya? Di tengah inflasi parah itu, Menteri Keuangan AS William Simon diam-diam terbang ke Jeddah, Arab Saudi. Misinya cuma satu, nyari sandaran baru buat dolar biar nggak hancur lebur di pasar global. Dan kesepakatannya brilian banget secara taktis. Arab Saudi kan lagi kebanjiran uang minyak tuh. Amerika bilang, pakai dong uang minyak kalian itu buat beli obligasi pemerintah kita. Singkatnya, uang minyak dipakai buat ngedanain utangnya Amerika. Imbalannya, Amerika kasih perlindungan militer dan senjata tanpa batas ke Saudi. Dan setuju buat tutup mata soal aliansi AS dengan Israel. Dan syarat tambahannya, Saudi harus memaksa semua menjara teluk untuk cuma jual minyak pakai dolar. Titik lahirnya sistem petrodolar. Betul. Aturannya absolut. Kalau Jepang atau Prancis mau beli minyak, mereka wajib nuker uang mereka ke dolar dulu. Terus produsen minyak yang terima dolar itu muterin uangnya lagi ke AS dengan beli surat utang mereka. Siklus tanpa henti yang bikin dunia terus-terusan butuh dolar. Ini persis banget sama analogi monopoli di awal tadi. Anda bangun kasino, terus aturannya semua pemain dari seluruh dunia cuma boleh taruhan pakai keping koin khusus yang mesin cetaknya ada di ruang bawah tanah Anda. Ya nggak bakal bangkrut. Para ekonom di Prancis itu sampai nyebut ini sebagai exorbitant privilege atau hak istimewa yang luar biasa. Karena Amerika bisa nanggung utang segede gunung tanpa bangkrut kayak negara lain ya. Betul, mereka bisa biayai ratusan pangkalan militer tanpa takut kehabisan duit. Tapi ada sisi gelapnya. Dolar jadi senjata mematikan, sanksi ekonomi. Tepat. Dan efektivitas sanksi ini mengerikan banget karena seluruh dunia terikat sama dolar. Di materi kita ada data dari studi Lancet yang bikin merinding. Katanya, rata-rata rentetan sanksi ekonomi AS itu udah membunuh sekitar 500.000 orang per tahun selama 50 tahun terakhir. 1,5 juta orang setahun itu gara-gara akses obat dan air bersih terputus ya? Iya. Kalau Anda diblokir dari sistem dolar, Anda praktis diblokir dari perdagangan global. Sistem petrodolar ini emang kerja sempurna banget buat jaga hegemoni finansial mereka. Tapi fondasinya sekarang bergeser cepat, dan kita lagi ada di ambang keruntuhannya. Nah, ini yang menarik. Kalau sistem itu jenius di era 70-an, kenapa hari ini kondisinya berbalik 180 derajat? Kenapa kebijakan luar negeri agresif mereka di Timur Tengah sekarang malah mempercepat hancurnya sistem itu? Karena struktur pasar udah berubah total. Krisis hari ini sama krisis 73 mungkin kelihatannya mirip. Ada ketegangan di teluk, ada inflasi, tapi motif dan risikonya beda jauh. Bedanya di mana? Saat ini, Amerika udah nggak dapat keuntungan finansial lagi dari harga energi global yang meroket. Justru yang untung malah pihak yang dianggap musuh ya, kayak Rusia dan Iran. Kalau harga minyak naik, mereka yang panen duit. Betul. Sementara sekutu Amerika di Eropa yang malah harus nanggung beban tagihan energi yang mencekik. Terus kerentanan internal ekonomi Amerika juga beda banget sama tahun 70-an. Oh ya, dulu kan bank masih diregulasi ketat. Kalau sekarang, Sistem finansialnya sangat terderegulasi, rumit, dan ditopang utang yang gila-gilaan. lompatan utangnya aja ekstrim banget. Pas krisis 2008 itu, utang nasional AS sekitar 9 triliun dolar. Hari ini, 39 triliun dolar. angka segitu nggak kasih ruang buat kesalahan sedikit pun. Belum lagi utang rumah tangga warga biasa yang tembus rekor terus. Mereka nggak punya bantalan sama sekali kalau ekonomi goncang. Bayangin sistem serapuh itu dihantam kejutan suplai energi. Efek dominonya bakal jauh lebih ngeri dari 1973. Tapi anehnya justru di tengah kondisi rentan ini, kebijakan luar negeri mereka makin provokatif ya. Di sumber kita disebutin soal tokoh-tokoh neokonservatif yang obsesi banget sama pendekatan militeristik. Iya, di analisis sumber kita emang disoroti gimana tokoh-tokoh sayap kanan kayak Marco Rubio atau kebijakan agresif di era Trump punya kecenderungan melihat intervensi militer sebagai cara utama. Kayak ada megalomania gitu ya. Obsesi pengen dikenang sebagai presiden besar pemenang perang. Tapi bentar, logika saya agak terganggu nih. Kenapa tuh? Kalau mereka terus-terusan pakai dolar buat senjata, hukuman, ngasih sanksi ke sana-sini,
Bukannya itu malah maksa negara-negara buat bikin alternatif ya? Gali kuburan buat petrodolar sendiri dong. Yang sangat memukau di sini adalah, jika kita menghubungkan ini dengan gambaran besarnya, Anda baru aja menyentuh jantung dari proses dedolarisasi. Oke, proses negara-negara ninggalin dolar. Gimana tuh? Banyak yang salah paham mikir Cina mau jadiin yuan sebagai mata uang dunia pengganti dolar. Padahal China ragu banget buat lakuin itu. Kenapa ragu? Bukannya keren punya mata uang cadangan dunia? Biayanya mahal banget buat ekonomi domestik. Kalau yuan jadi mata uang dunia, nilainya bakal kuat banget. Dan itu bakal menghancurkan daya saing ekspor mereka. Oh, barang-barang pabrik China jadi kemahalan ya di luar negeri. Betul. Jadi solusinya bukan bikin dolar baru. Mekanisme yang mereka bangun sama Rusia, India, dan negara lain itu adalah beralih ke perdagangan bilateral. Jadi kayak barter modern gitu. Persis. Mereka pakai mata uang lokal masing-masing atau komoditas real, mereka motong perantara bank barat dan hindarin sistem SWIFT. Berarti sanksi Amerika jadi nggak mempan lagi dong? Ya pelan-pelan, mereka ngelepasin diri dari kontrol itu. Dan kalau kita lihat Iran, posisi mereka jadi kartu truf yang krusial. Karena mereka ngontrol Selat Hormuz kan? Jalur sempit, urat nadi minyak dunia. Bener, Iran nggak perlu menang perang terbuka. Mereka cuma perlu pakai kendali di selat itu buat nekan pembeli minyak biar nggak transaksi pakai dolar. Kalau minyak mulai dijual tanpa dolar, pilar utama petrodolar otomatis hancur berantakan dong. Makanya, ini bawa kita ke teka-teki paling mendasar nih. Kalau pemimpin barat secara logis bisa lihat kebijakan agresif ini ngerusak warganya sendiri dan ngebunuh dolar, kenapa mereka tetap ngegas ke arah jurang? Nah itu, kenapa nggak ada yang narik rem darurat dan mikir jernih? Di sumber ini dijelaskan bahwa telah terjadi kematian pada apa yang disebut empati strategis. Empati strategis. Ya, perubahan pola pikir ini mulai kelihatan jelas sejak tahun 90-an waktu krisis Balkan meletus. Ini ngingetin saya sama pertengkaran keluarga yang berlarut-larut sih. Anda tahu kan, momen di mana emosi udah ngambil alih logika sepenuhnya. Bener, di mana nggak ada lagi yang peduli sama akar masalah. Yang penting tuh siapa yang teriak paling keras dan siapa yang kelihatan paling benar secara moral. Analogi itu akurat banget buat diplomasi modern. Dulu pas Perang Dingin aja sebenci apapun AS sama Uni Soviet, mereka tetap mikir pakai kepala dingin. Menganalisis motif lawan secara rasional ya. Betul. Tapi sekarang kebijakan luar negeri itu dibalut sama rasa kebenaran moral yang mutlak. Semacam self-righteousness. Rasanya udah kayak perang suci. Dan bahayanya di situ, kalau seorang analis coba nerapin empati strategis, nyoba nempatin diri di posisi Rusia atau Iran, biar ngerti motif mereka dan cari solusi damai, bakal digimanain tuh analisnya? Langsung dicalp nggak bermoral. Langsung dikucilkan, dianggap simpatisan musuh. Jadi emosionalisme ini bikin pemimpin jadi buta ya? Sangat buta. Retorika emosional ini menutupi mata mereka dari dampak fatal kebijakan mereka sendiri. Dan pada akhirnya yang bayar tagihan mahalnya adalah masyarakat pekerja biasa. betul, bayarnya lewat inflasi sembako, hilangnya subsidi, dan hancurnya ekonomi yang mereka andalkan. Wah, oke, kita udah ngurai benang geopolitik yang panjang banget hari ini. Coba kita rangkum dulu apa aja pelajaran utamanya buat pendengar kita. Yang paling jelas, dunia lagi transisi menyakitkan dari tatanan unipolar ke multipolar yang terfragmentasi. Kekuatan tunggal yang ngedikte ekonomi udah mulai retak. Dan krisis yang mengintai kita ini bukan cuma soal pasokan minyak kan? Bukan, ini soal sistem finansial rapuh yang ditopang utang 39 triliun dolar dan dedolarisasi akibat pemakaian sanksi yang berlebihan. Dan mesin perusaknya dikemudikan sama pemimpin yang kehilangan empati strategis dan cuma gerak pakai emosi. Ini benar-benar definisi dari perfect storm atau badai yang sempurna. Kerentanan ekonomi akut ketemu sama arogansi geopolitik yang kronis. Dan itu ninggalin kita sama satu pemikiran provokatif nih, buat Anda renungkan di rumah. Sistem lama yang diatur lewat petrodolar itu kan lagi digambar ulang nih sekarang. Aturan mainnya lagi dirombak total. Kalau dominasi mata uang tunggal memudar, dan negara-negara mulai dagang pakai komoditas real, emas, atau mata uang lokal. Pertanyaannya adalah, di dunia yang terfragmentasi ini, di manakah letak nilai kekayaan Anda yang sebenarnya? Pertanyaan penting tuh, sebelum aturan main global beneran berubah dalam semalam. Apakah angka-angka digital di rekening bank Anda hari ini masih akan punya daya beli yang sama besok pagi kalau arsitektur finansial ini runtuh?
Terima kasih banyak ya udah menyelam sangat dalam bareng kita hari ini di The Deep Dive. Terima kasih juga udah mau dengerin analisis sekompleks ini. Teruslah membaca, teruslah menjaga rasa ingin tahu Anda, dan jangan pernah berhenti mempertanyakan narasi yang disajikan di permukaan. Sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.